Halo, ketemu lagi sama Pink Bang Plus. Kali ini saya mau bahas satu karet dari DHS. Tapi ini katanya karetnya beda sama karet DHS yang lain. Ini ada DHS Gold Arc 8, Gold Arc 8. Nah, saya baru lihat karet DHS tensor dan ada biasnya juga. Bias tensor. Ini banyak banget ininya. Bias tensor H IPO apa ini tulisannya, H IPO H EPO gitu tulisannya. Kita buka dulu bentar. Kita buktiin, katanya karet ini nggak teki. Memang iya. Offensive non sticky highly elastic rubber. Non sticky, udah sticky aja enggak, apalagi teki. Jadi ini karet DHS yang agak lain dari yang lain, dari DHS yang lain. Ini DHS-nya non sticky. Terus apa ya? Made in Germany. Ini karet Cina tapi made in Germany, gimana ya? Ada biasnya tensor H IPO ITTF approved. Lalu ininya fungsinya apa, kayak gitulah. Function power plus speed. Ada ini DHS Gold Arc 8. Gold Arc doang, nggak ada 8 nya. 8 mana? Made in Germany kan. Ini karetnya DHS Gold Arc 8. Jelas banget tulisannya Gold Arc 8 DHS. Ini CTTA, ini TTF, ini made in Germany. DHS made in Germany ya. Dan ya memang nggak teki. Orang biasanya karet teki ada plastiknya, ini nggak ada. Nggak teki karetnya. Cukup ini loh, bonci. Maksudnya kenyal gitu. Mudah-mudahan kencengnya atau tensornya kerasa nanti pas kita pakai. Ini 475 apa? Bentar. Sebelum kita bahas ini, kita lihat belakangnya dulu. Saya selalu pengen cari data-datanya. DHS Gold Arc 8 475, kayaknya ini hardness-nya deh. Hardness-nya 47,5 derajat gitu degree-nya. Lalu ketebalannya maksimum R. R-nya red, merah. Waktu itu saya bingung RB apa gitu waktu pertama. Lalu ini sama kayak di depan. H IPO, BIOS, tensor. Saya cari ini nggak ada bahasa Inggrisnya, jadi agak sedih soalnya nggak bisa baca. Kita nggak usah lihat data lah, kita lihat dari fisiknya aja. Ini udah jelas nggak teki, tapi si karetnya tuh kayak solid gitu. Warnanya nggak tembus, si titik-titik bintik dalamnya tuh nggak kelihatan dari luar sini. Jadi warnanya tuh kayak pekat gitu merahnya. Untuk top sheetnya. Untuk sponsnya ini agak berpori. Ini port sponge kan, ada poreless sponge, ada port sponge ya, sponge yang ada porinya. Kalau poreless ya nggak ada porinya, kayak DHS Hurricane 3 Neo yang kemarin kita bahas, itu nggak ada porinya. Ini porinya masih kelihatan kayak ya karet Eropa lah. Spons karet Eropa kayak gini, banyak porinya, cuma yang ini nggak terlalu besar. Ya soalnya dia tulis di sini hardness-nya 47,5-nya tuh 47,5 hitungan Cina atau hitungan Eropa. Kalau hitungan Eropa masih medium lah. Kalau hitungan Cina ya udah malong aja pakai 42 Fahrenheit-nya.
Ini 47,5 kayaknya hitungan Eropa. Soalnya nggak terlalu hard juga kalau saya rasain. Ini maksimum tebalnya berapa ya? Maksimum mungkin 2,2 berarti. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita coba ke meja. Ini dia karetnya. BHS Gold Arc 8.
Halo, kita balik lagi di Pingpong Plus. Tadi saya udah coba karetnya ini DHS Gold A8. Dan saya coba karet ini pakai dua setup. Yang pertama pakai kayu DHS Long 5X. DHS Long 5X kemarin saya pakai kebanyakan di backhand, soalnya forehandnya kemarin pakai karet yang lebih hard. Pakai karet Teki Hurricane 3 Neo komersial, itu hardnessnya 40 yang kemarin Hurricane 3 Neo nya. Nah, kemarin saya coba di kayu ini. Nah, ini yang pertama tuh saya coba di kayu ini Long 5X. Ini kayunya tempatnya oke. Kayunya juga oke. Dapat approve. Dapat approve. Nah, yang kedua ini saya coba pakai di forehand. Nah, soalnya backhandnya pakai long pips. Ini saya cobanya di kayu Sunway Sunway tit. Lalu backhandnya pakai Inhe Ching, pakai spons 0,5 dari 79 sponsnya. Saya mau bahas di kayu ALC dulu. Di backhand kemarin di Arilet Carbon di Long 5X.
karet ini waktu saya coba di backhand, memang kalau saya backhandnya pakai licin, saya lebih suka memang pakai tensor. Cuma saya masih belum tahu gimana rasanya kemarin karet DHS. Saya baru tahu karet DHS sedang tensor. Nah, ini tensor karetnya. Di awal video udah kelihatan di sini ada tensornya. Dan ini hardness-nya 47,5 hardness-nya. Waktu saya coba di backhand ya masih sama aja sih kayak gitu. Sama kayak karet-karet tensor yang biasa saya pakai di backhand. Rasanya sama kayak gitu. Cuma ini ada kelebihannya di gesekan. Jadi DHS meskipun ini karetnya tensor dan nggak teki, tetap dominan si rasanya tuh buat ngegeseknya tuh lebih gimana ya, lebih besar gitu. Jadi Cina-nya tuh masih nggak hilang gitu, maksudnya kan Cina lebih dominan buat gesek. Nah, ini buat geseknya tuh menurut saya lebih enak daripada karet-karet tensor yang lain. Cuma memang buat tabraknya, buat di backhand tabraknya masih kurang soft kalau buat tabrak. Cuma ini buat gesek-gesek memang paling ada di topnya lah kalau menurut saya. Karet tensor tapi dipakai gesek, nah itu udah nanti pasti hasilnya tuh putarannya pasti banyak dan pasti kenceng gitu aja. Jadi kemarin waktu pakai di Adelaide Carbon di Long 5X, si kontrolnya pasti besar. Kayunya juga memang enak, nggak terlalu kenceng, kontrolnya lebih besar. Dan main gesek-gesek ini memang udah pasangannya lah. Kayunya kontrolnya bagus, Adelaide Carbon pakai limba, dan karetnya pun meskipun ini tensor tapi ya tetap masih ada Cina-nya. Jadi main gesek-gesek ya udah apa ya disebutnya, udah kodratnya lah gitu. Meskipun main dorong-dorong juga lebih besar tenaganya, cuma buat tabrak-tabraknya masih kurang soft kalau ini sih. Tapi overall untuk di backhand ini saya suka, dan ternyata karet tensor dari DHS nggak kalah sama tensor yang lain menurut saya. Malah ini ada kelebihannya di putarannya. Jadi di backhand karet ini oke lah. Abis itu di forehand saya ini coba di kayu karbon, meskipun ini menurut saya soft karbon kayunya, tapi tetap kerasa kencengnya, tetap kerasa. Pas saya awal coba saya pakai di forehand kan, kemarin di backhand, ini di forehand baru strokean gitu, 1-2 pukulan tuh langsung keluar gitu di sini, langsung kepikiran ini catapult efeknya gede banget. Jadi gimana ya, saya pukul pelan tuh si bolanya tuh membalnya gitu, mentalnya kayak yang ditarik pakai ketepel gitu, padahal baru pukul strokean gitu, kayak yang ditarik dung gitu. Jadi meskipun nggak pakai dorongan, ini tendangannya malah gimana ya, malah bisa dibilang berlebihan kalau buat dorong atau yang flat hit gitu. Kalau yang kurang bisa kontrol malah bakal berlebihan. Saya rasa sih kayak gitu. Ini kalau pakai kayu karbon doang, bukan Adelaide Carbon atau yang mungkin Allwood, bisa masih lebih enak. Ini terlalu kayak gitu sih tadi waktu buat flat hit. Jadi si pantulannya tuh powernya
besar banget lah, tapi di tangan tuh kerasa. Jadi dual time-nya tuh banyak dual time-nya banyak, cuma si lontaran bolanya tuh kerasa banget di tangan, deng gitu, padahal belum dikasih tekanan. Jadi ini memang karetnya powernya besar udah karena tensor, apalagi pakai kayu karbon kayak gini ya lebih kerasa lagi. Nah, cuma beda halnya kalau dipakai buat gesek-gesek, loop, top spin gitu, atau ngangkat-ngangkat bola isi gitu, gantung-gantung gitu. Ini balik lagi, karakter Cinanya ada gitu, jadi gesekannya besar. Nah, si kontrolnya malah lebih besar daripada kita flathead atau block kayak gitu. Ini sih kalau buat spin si kontrolnya besar, dual time-nya banyak. Nah, habis itu puterannya udah pasti bagus, bagus banget lah. Mau main gantung-gantung yang main cuma di top seatnya, di permukaan top seatnya, atau mau top spin, atau mau counter, atau fast spin yang lebih dimasukin ke dalam sponsnya lagi, itu biar tambah kencang itu ini karetnya bisa. Jadi menurut saya ini karetnya bisa cover semua kebutuhan. Apalagi ini powernya besar, putarannya bagus, untuk servis, untuk main-main di atas meja, cop-cop kayak gitu, ini udah pasti bagus lah. Puternya bagus. Ini meskipun bukan karet teki, tapi puterannya bagus. DHS nggak perlu diragukan lagi puterannya kalau menurut saya gitu. Nah, jadi overall karet ini buat backhand, buat forehand ini bukan, kalau menurut saya sih oke, maksudnya masuk tuh ya, bisa dipakai buat semua macam pukulan lah, mau yang lebih banyak dorongnya, pushnya, bloknya, atau smash sekalian gitu, atau smash sekalipun, ya bahasanya gimana sih, smash juga bingung. Nah, ini oke, apalagi kalau dipakai buat gesek-gesek, ini pasti agak mengupgrade sedikit kualitas bolanya. Jadi maksudnya dipakai gesek tuh gesekannya besar, tapi powernya juga besar gitu, soalnya ini tensor. Nah, jadi maka dari itu karet DHS Gold Arc 8 sama Pingpong Plus dikasih approve-nya 2. Nah, 2 di sini sama di sini. Jadi approve-nya 2. Soalnya ini salah satu karet yang di backhand oke, dipakai di forehand juga hayu lah, wani diado gitu. Jadi ini karet oke lah. Nah, jadi itu sedikit dari saya tentang DHS Gold Arc 8 buat yang suka. Dan kalau menurut saya sih ini bakalan banyak yang cocok. Jadi ini antara Eropa dan antara tensornya Eropa dan bukan tekinya Cina sih maksudnya, dan putarannya Cina ini ada di karet ini. Jadi mau dipakai di kayu apapun masih aman. Tapi lebih bagus sih kalau mau cari kontrol ya pasti kayunya jangan yang terlalu kenceng, mau Arlet karbon atau apa gitu, all wood. Kecuali kalau memang mainnya suka yang kebut-kebutan, drag race gitu, ugal-ugalan, ya pakai kayu karbon. Ini pakai karet ini udah bisa cover semua, buat kebut-kebutan atau buat gesek-gesekan itu udah oke. Jadi langsung aja order karetnya. Karet ini udah bisa didapat di toko-toko olahraga terdekat di kota Anda atau di toko-toko online. Nah, tapi toko olahraga atau toko online cari yang udah terpercaya. Ya gitu. Kalau enggak langsung ke Pingpong Plus, hubungin Pingpong Plus di bawah di komen. Nanti kita orderan di sana aja lah gitu lah.
Jadi terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.